Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Hari ini saya akan menyampaikan perkembangan kasus dan penanganan penyakit mulut dan kuku di Indonesia terkini. Hingga saat ini dapat saya sampaikan bahwa pertanggal 10 November 2022, daerah tertular PMK adalah sebanyak 26 provinsi dan 307 kabupaten kota, serta sebanyak 9 provinsi dan 149 kabupaten kota yang telah tercatat sebagai daerah yang sudah tidak lagi melaporkan adanya penambahan kasus PMK. Secara nasional, tren kemunculan kasus baru semakin menurun dengan sisa kasus aktif tercatat sebesar 52.876 dari 573.998 kasus. Namun, jika berkaca kembali pada awal kemunculan PMK, hanya dalam jangka waktu 3 bulan sejak laporan awal kasus PMK, jumlah provinsi tertular meningkat signifikan dengan puncak kasus aktif terekam pada minggu terakhir di bulan Juni. Menghadapi situasi tersebut, seluruh pihak mulai dari pemerintah, lembaga non-pemerintah, serta masyarakat berupaya dan bekerja sama dengan menerapkan 5 strategi utama penanganan PMK, yaitu vaksinasi, testing, pengobatan, biosecurity, dan potong bersyarat. Melalui penerapan 5 strategi tersebut, penambahan kasus aktif relatif mulai mengalami penurunan dengan jumlah penambahan kasus aktif per 10 November 2022 sebanyak 622 kasus. Terjadinya penurunan kasus aktif diperkuat oleh penerbitan peraturan-peraturan yang mengatur tentang penanganan PMK, baik yang dikeluarkan oleh Satgas PMK berupa surat edaran Satgas PMK, maupun yang dikeluarkan oleh kementerian atau lembaga lainnya seperti dikeluarkannya instruksi Mendagri oleh Kementerian Dalam Negeri, serta beberapa produk hukum seperti keputusan Menteri oleh Kementerian Pertanian. Walaupun tren kasus semakin menurun, saya menghimbau agar kewaspadaan mengenai penyebaran penyakit dan upaya penanganan PMK tidak mengendur. Hal ini didasari oleh masih terdapatnya daerah hijau yang belum tertular PMK yang perlu kita lindungi bersama. Masih adanya penambahan daerah tertular PMK walaupun kasus PMK yang ditemukan relatif kecil, serta target terbentuknya herd immunity sebagai tameng pelindung ternak masih belum tercapai di mayoritas daerah tertular PMK. Penunjukan Indonesia sebagai negara tempat penyelenggaraan konferensi tingkat tinggi atau KTT G20 merupakan kebanggaan bagi kita semua. Di tengah kondisi global yang tidak menentu, Indonesia berkomitmen penuh untuk dapat menyelenggarakan kegiatan KTT G20 sebaik-baiknya. Salah satunya dengan memastikan keamanan tempat penyelenggaraan utama yaitu Provinsi Bali, termasuk di dalamnya adalah aman dari PMK. Beberapa upaya penanganan PMK telah dilakukan dalam rangka pengamanan KTT G20, antara lain adalah dengan melakukan upaya percepatan vaksinasi, surveillance, dan pengetatan tindakan pengamanan biosecurity. Upaya yang dilakukan terlaksana dengan melibatkan berbagai pihak, mulai dari dinas-dinas terkait di tingkat provinsi maupun kabupaten kota, TNI, Polri, asosiasi peternak, akademisi, pihak swasta, media maupun bantuan luar negeri. Upaya percepatan penanganan PMK dalam rangka pengamanan G20 di Provinsi Bali atau disebut Crash Program dimulai pada bulan September 2022 dengan target utama adalah tercapainya herd immunity terhadap PMK sebelum penyelenggaraan KTT G20 melalui percepatan vaksinasi bagi seluruh jenis ternak rentan PMK. Dapat saya sampaikan bahwa melalui crash program tersebut, capaian vaksinasi meningkat hampir 50% dalam jangka waktu 6 minggu, yang didukung oleh laju vaksinasi harian meningkat 3 kali lebih cepat dibandingkan periode sebelum crash program. Selain itu, cakupan vaksinasi terhadap populasi ternak rentan PMK mengalami peningkatan secara signifikan hingga mencapai 73% per 10 November 2022.
Kolaborasi dan komitmen lintas sektoral dari pusat hingga daerah adalah kunci percepatan penanganan PMK di Bali. Saya berharap segala proses dan pencapaian Provinsi Bali dalam menangani PMK dapat menjadi percontohan bagi provinsi lainnya. Terlaksananya crash program di Bali turut terbantu oleh adanya bantuan internasional khususnya dari pemerintah Australia yang dalam hal ini memberikan bantuan berupa vaksin, sarana vaksinasi, dan pelatihan vaksinator. Selain percepatan vaksinasi, surveillance untuk memonitor penyakit dan pembentukan antibodi pasca vaksinasi juga telah dilaksanakan, dan dapat kami sampaikan bahwa hasil surveillance antibodi pasca vaksinasi memberikan hasil seroprevalensi sebesar 99,5% yang menunjukkan bahwa hampir seluruh ternak yang divaksinasi telah membentuk antibodi pada hewan rentan PMK. Dan melalui upaya pengetatan aturan lalu lintas yang bukan hanya diberlakukan untuk hewan, namun juga untuk produk hewan rentan PMK, saya dapat sampaikan bahwa seluruh produk hewan yang beredar di Provinsi Bali adalah aman dari PMK dan memiliki standar kualitas terbaik, sehingga masyarakat Bali serta seluruh tamu kenegaraan yang menghadiri KTT G20 dapat dengan aman dan nyaman untuk mengkonsumsi produk asal hewan. Menjelang maupun selama perhelatan KTT G20 berlangsung, Posko PMK didirikan sebagai bentuk implementasi tindakan pengamanan biosecurity. Posko tersebut bertugas untuk melakukan pengawasan terhadap riwayat perjalanan dan barang bawaan berisiko PMK dari pelaku perjalanan di titik-titik masuk maupun keluar Bali, yakni pelabuhan dan bandara. Petugas pengawas posko diisi oleh komponen lintas sektor seperti pihak dari Badan Karantina Pertanian, TNI, Polri, dan Badan Penanggulangan Bencana Daerah. Dan dalam waktu 1 bulan terakhir, Satgas PMK Nasional bersama dengan kementerian dan lembaga terkait lainnya telah melaksanakan monitoring dan evaluasi penanganan PMK di 24 provinsi. Dalam kegiatan tersebut, terdapat beberapa permasalahan dan hambatan pada 5 strategi penanganan PMK, termasuk juga permasalahan komponen operasional kegiatan dan sumber daya manusia yang disampaikan oleh pihak provinsi maupun kabupaten kota. Permasalahan dan hambatan tersebut ditindaklanjuti dengan kebijakan, yaitu yang pertama, memperbolehkan pejabat otoritas veteriner tingkat provinsi untuk merangkap sebagai pejabat otoritas veteriner tingkat kabupaten kota untuk daerah yang belum dapat menunjuk POV lewat surat edaran Kasatgas PMK. Perlunya penunjukan POV sesuai yang dimandatkan dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang peternakan dan kesehatan hewan adalah sebagai suatu tindakan penguatan tata kelola pengawasan kesehatan hewan dengan lebih menyeluruh dalam kondisi desentralisasi. Kedua, dapat dilakukannya penyuntikan vaksin PMK pada ternak rentan PMK selain sapi dan kerbau, seperti kambing, domba, dan babi. Selain itu, Kementerian Pertanian akan segera menerbitkan petunjuk teknis penggunaan kombinasi vaksin PMK yang aman. Yang ketiga adalah percepatan verifikasi berkas ataupun realisasi bantuan potong bersyarat oleh Kementerian Pertanian. Dan sebagai penutup, dalam rangka menstabilkan suplai kebutuhan hewani dan memulihkan pergerakan ekonomi daerah, akan diatur relaksasi lalu lintas ternak rentan PMK baik untuk tujuan perdagangan maupun tujuan pembibitan yang berdasarkan pada status vaksinasi hewan. Oleh karena itu, saya menghimbau kepada pemerintah untuk dapat menggencarkan upaya vaksinasi ke ternak rentan PMK dan kepada para peternak agar dapat kooperatif saat ternaknya akan divaksin. Kami dapat sampaikan bahwa vaksin PMK aman sehingga peternak tidak perlu ragu dan khawatir. Bersama kita pasti bisa kembali bangkit. Demikian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.